Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengamat kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara katanya. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi punya guru saya ini sudah fasih, sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Biar kalian paham, simak penjelasan ini baik-baik dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibnu Asmin Official. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah dengan kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu teman-teman, kesempatan ini kita akan coba mengkritisi satu video dari Kang Harry Pras, di mana beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari ini, beliau mengupload video terbaru di channelnya tersebut tentang masalah kitab Ihya Ulumuddin, teman-teman. Dimana kita ketahui bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang sangat populer di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini diketahui adalah sebuah karya terbesar daripada seorang Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, teman-teman. Tetapi pada kesempatan ini, Kang Harry Pras beserta gurunya di dalam video tersebut disebutkan dan ada ditayangkan suara rekaman daripada guru daripada Kang Harry Pras ini menganjurkan untuk meninggalkan ataupun menjauhi kitab Ihya Ulumuddin. Lebih baik ditinggalkan kitab tersebut, kata Kang Harry Pras dan juga gurunya, teman-teman. Lalu siapa yang pantas membaca kitab Ihya Ulumuddin, karya terbesar daripada Imam Al-Ghazali tersebut? Tidak lain tidak bukan, kata Kang Harry Pras dan gurunya, adalah cuma khusus kepada para ulama. Hanya para ulama-ulama saja yang mengetahui hukum, yang mengetahui ilmunya, yang patut untuk membaca kitab tersebut. Sebelum kita lanjut, teman-teman, mendengarkan argumentasi daripada Kang Harry Pras dan juga gurunya tersebut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu di subscribe, aktifkan loncengnya, berikan komentarnya, like dan share, teman-teman. Mari kita lihat berikut ini. Dan di sini, teman-teman, Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengamat kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara katanya. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi punya guru saya ini sudah fasih, sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Biar kalian paham, simak penjelasan ini baik-baik dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Di antara karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang paling populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penilaian ulama pun berbeda-beda terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Berbeda-beda. Mereka berselisih terhadap atau pendapat mereka berbeda tentang kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak faedah, tetapi di dalamnya juga ada materi-materi yang berbahaya, karena di dalamnya mengandung ucapan para filosof yang berhubungan dengan tauhid, kenabian, dan hari akhir. Kitab Ihya Ulumuddin ini dikritiki oleh banyak ulama, dan di dalamnya terdapat banyak faedah dan juga banyak kekeliruan atau penyimpangan. Di antara yang dibahas oleh para ulama dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah telah mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menemukan 943 hadis yang tidak diketahui sanadnya. Imam Abul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi, yang disebut Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin dalam kitabnya Al-Mughni an Haml Al-Asfar fi Al-Asfar fi takhriji ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar. Kitab ini dicetak bersama kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sandarkan setiap hadis kepada sumber rujukannya dan menjelaskan derajat setiap hadis, dan ditemukan banyak hadis yang lemah, palsu, atau tidak ada asalnya dari ucapan Rasulullah SAW. Maka saya sarankan kepada para penuntut ilmu yang masih pemula untuk tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, kecuali kalau dia sudah mendalami ilmu akidah, ilmu yang lain, baru bisa membaca. Dan ini hanya dibaca oleh para ulama saja, karena di dalamnya banyak penimbangan yang tidak diketahui kecuali para ulama. Itu dia, teman-teman, sedikit argumentasi daripada Kang Harry Pras dan juga guru daripada beliau ini, di mana Kang Harry tadi menyebutkan bahwa gurunya tersebut sudah fasih, ya, sudah fasih dan sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan setahu saya, teman-teman, kitab Ihya Ulumuddin yang di dalam berbentuk bahasa Arab, ya, itu kurang lebih ada 12 jilid, teman-teman, ya. Ada 12 jilid, dan tebalnya itu seingat saya lebih daripada tebalnya Al-Quran, teman-teman, dalam satu jilid. Dan gurunya tersebut sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan di sana tadi kita dengarkan bersama, gurunya mengatakan memang banyak sekali ulama-ulama yang berbeda pendapat yang mengomentari terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin,
Dan komentar mereka bermacam-macam, teman-teman ya. Bagian yang dikomentari para ulama-ulama tersebut yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah bagian hadis-hadisnya, teman-teman. Di mana diketahui kata guru Kang Heri Pras tadi, disebutkan ada sebanyak kurang lebih 943 hadis yang dhaif maupun hadis yang maudhu. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, sedangkan hadis maudhu adalah hadis palsu yang tidak berasal daripada ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkritisi argumen daripada Kang Heri tersebut, dan kita dengarkan beberapa penjelasan daripada ulama berikut ini, teman-teman. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu yutuban. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya nggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah wallah. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail amal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Kritisan yang pertama dari Ustadz Abdul Somad sudah kita dengarkan. Nanti kita akan simpulkan teman-teman di akhir video. Kita dengarkan 2 video lagi dari Ustadz-Ustadz yang lain. Akan kita bandingkan nanti bagaimana pendapat mereka terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin, teman-teman. Kita lanjutkan nomor 2, teman-teman. Kitab Ihya ini mendapat banyak serangan. Tidak hanya dari sisi sebagai kitab tasawuf, tetapi juga karena ada pandangan dari sebagian ulama bahwa dalam kitab Ihya itu dipenuhi dengan hadis-hadis palsu. Kita awali dari kajian. Apakah betul kitab Ihya Ulumuddin ini dipenuhi dengan hadis-hadis palsu? Kita ketahui hadis ada hadis sahih, di bawahnya ada hadis hasan, di bawahnya lagi ada hadis dhaif, dan yang paling parah itu hadis palsu. Hadis palsu itu bukan sabda Nabi, tetapi ada orang yang mengarang-arang yang mendustakan sebuah hadis lalu kemudian disandarkan kepada Nabi. Nah, ini menjadi sasaran empuk ini bagi orang-orang di luar Aswaja. Khususnya kali ini adalah orang-orang dari kalangan Salafi. Mereka meneruskan apa yang menjadi tuduhan dari orang-orang sebelumnya. Ada satu sosok bernama Syekh Abdul Fadl Ibnu Jauzi. Beliau ini mengarang sebuah kitab bernama Kitab Al-Mawdu'at, kitab-kitab himpunan yang di dalamnya itu berisi hadis-hadis palsu. Nah, orang-orang yang kemudian tidak sependapat dengan Imam Al-Ghazali, ternyata di dalam Kitab Al-Mawdu'at itu hampir sebagian besar hadis yang dituduh palsu ada di dalam Kitab Al-Mawdu'at. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda ketika ngaji Ihya itu ada taklik, ada catatan takhrij yang dilakukan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Ketika ada tuduhan hadis palsu, biasanya Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau kutipkan di situ. Wa dzakarahu fil mawdu'at.
Imam Ibnu Jauzi mencantumkan hadis dalam hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at. Saya pernah mengkaji hadis ini secara khusus, kurang lebih ada 24 hadis yang oleh Imam Ibnu Jauzi itu dikategorikan hadis palsu, termasuk yang terdapat dalam kitab Ihya. Nah, kemudian ini yang menjadi serangan pertama mereka ke dalam kitab Ihya. Kedua, ada di antara imam kita bernama Imam As-Subki. Beliau memiliki sebuah karya tentang Al-Bukhari Syafi'iyah yang menghimpun tentang para ulama mazhab Syafi'i. Di situ ada satu bab khusus. Imam As-Subki itu menampilkan hadis-hadis yang menurut beliau tidak diketahui sanadnya. Dari kitab Ihya itu sekitar 900 lebih hadis. Ada 900 lebih hadis menurut Imam As-Subki la asal. Tidak ditemukan dasarnya, tidak ditemukan rujukannya riwayat siapa. Ini yang kemudian kelompok Salafi Wahabi ini punya senjata itu. Ihya itu isinya hadis palsu semua dengan bermodal 900 itu. Apakah betul? Nah, betul. Jadi kemudian setelah munculnya Imam As-Subki menulis seperti yang beliau sampaikan, lalu ditahan ulang oleh imam yang kita kenal dengan Imam Al-Iraqi. Hadis yang menurut Imam As-Subki la asalah itu ditemukan riwayatnya menurut Imam Al-Iraqi. Tetapi kata Imam Al-Iraqi, lam ajid bihadzal lafzi, yang saya temukan tidak dengan redaksi hadis. Jadi Imam Al-Ghazali itu sering meriwayatkan bil makna. Jadi redaksi hadisnya itu dibahasakan ulang oleh Imam Al-Ghazali yang secara substansi sama, tetapi secara redaksi lafaznya berbeda. Ini kemudian setelah dilakukan takhrij oleh Al-Iraqi berkurang drastis, sekitar 150 hadis yang kemudian dari 900 itu tiba-tiba menyusul yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi. Lalu kemudian muncul berikutnya Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi ini mengarang sebuah syarah dari kitab Ihya bernama kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Ini pondok-pondok besar biasanya mengkaji dalam kitab Al-Ithaf itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Syekh Az-Zabidi, ulama dari Yaman ini, padahal beliau bermadzhab Hanafi, lebih menyusul lagi. Dan hampir setiap hadis itu ketika Imam As-Subki menyatakan la asmalah, kemudian juga Al-Iraqi menyatakan lam ajid lahu aslah, ternyata oleh Syekh Az-Zabidi itu ditemukan riwayatnya, meskipun mungkin levelnya dhaif, tetapi ditemukan. Maka sekali lagi ternyata ini menunjukkan Imam Ghazali itu kaya akan hadis. Beliau memiliki hafalan yang luar biasa. Terbukti di dalam kitab Ihya itu hampir memuat 4.000 lebih hadis. Kemudian yang dikomentari itu setelah Al-Iraqi kemudian dilanjutkan oleh Syekh Az-Zabidi itu lebih menyusul, lebih kecil lagi. Kalau hari ini ada orang Wahabi mengatakan bahwa kitab hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya itu banyak hadis palsunya, banyak hadis tidak ada sanadnya, orang ini ketinggalan zaman. Karena menggunakan takhrijnya Imam As-Subki, padahal sudah ditakhrij 2 kali yakni oleh Imam Al-Iraqi dan juga Imam Syekh Az-Zabidi. Nah, kita hari ini menggunakan yang terbaru. Jadi kalau mau mengkritik kitab Ihya, kritiklah dengan metode terbaru yang sudah up to date, bukan yang out of date, bukan yang sudah ketinggalan zaman. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Imam As-Subki itu memang beliau pertama kali, dan kita ketahui biasanya apa yang dirumuskan pertama ketika ada penyempurnaan di belakang, tentu yang kita gunakan adalah yang terbaru. Jadi sekali lagi, ini perbedaan sudut pandang antara para imam ketika menilai hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya. Sangat padat dan jelas penjelasan daripada Ketua MUI Bidang Fatwa Jawa Timur, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, video yang ketiga ini kita akan dengarkan bersama sebagai kritikan kita terhadap Kang Heri Pras dan juga gurunya tersebut. Karena di dalam video yang ketiga ini, di sini adalah kesimpulan terakhir masalah kitab Ihya Ulumuddin tersebut, teman-teman. Kita dengarkan dari seorang ustadz yang luar biasa berikut ini. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab dalam ilmu akhlak, ya, bukan kitab hadis. Kitab itu ditulis sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau misalnya kitab hadis tentu dipenuhi dengan mata rantai periwayatan, ada sanadnya. Kalau misalnya punya kitab Sahih Bukhari yang asli, bukan ringkasan tapi Sahih Bukhari yang asli, itu di situ ada mata rantai sanadnya disebutkan. Misalnya kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdullah As-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas an Rasulullah SAW annahu qala. Jadi pasti ada itu mata rantainya. Kalau kitab hadis yang asli. Tapi kalau kita baca kitab fikih, tidak usah ada mata rantai begitu, karena bukan itu yang kita butuhkan. Ya, betul. Yang kita butuhkan materi fikihnya. Ya, kalau kita akhlak, ya tidak perlu ada panjang begitu, karena yang dibutuhkan isinya, bukan mata rantainya. Jadi Imam Al-Ghazali ketika menyampaikan hadis, itu beliau tidak kemukakan sanad yang panjang begitu. Sehingga ketika ulama-ulama hadis meneliti, menurut penelitian ulama hadis ada yang dhaif dan sebagainya. Yang kedua, ada perbedaan metode antara ulama hadis dengan ulama tasawuf. Perbedaan metode. Ulama tasawuf itu namanya metode kasaf. Kasaf itu tersingkapnya sesuatu. Jadi misalnya pernah ada seorang ulama hadis yang sampaikan hadis di pengajian. Situ ada ulama sufi, dia kata, itu hadis yang kamu sampaikan hadis palsu itu. Ulama hadis ini, mana hadis palsu nih dari sanadnya. Kata beliau, itu ada nabi di atas kepalamu yang dia sampaikan bahwa itu hadis palsu. Karena ada namanya kasyaf, tersingkapnya sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu ulama. Tapi ini kan susah diukur, Pak. Diukur.
Oleh karena itu perlu saling menghormati di antara Ya. disiplin ilmu yang beda tersebut. Jadi teman-teman, sangat banyak dan padat sekali kalau kita menarik kesimpulannya dari 3 ustadz tadi. Tentu saya yakin kalau teman-teman semuanya, Bapak Ibu, bisa menarik kesimpulan daripada penjelasan para ustadz-ustadz kita yang 3 tadi. Jadi sebagai kritisan kita kepada Kang Heri Pras dan juga ustadznya, bahwa yang pertama yang harus kita sadari dan kita ketahui, bahwa kitab Ihya Ulumuddin tersebut bukanlah kitab hadis. Ya, itu yang pertama harus kita ingat kembali. Bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu bukanlah kitab yang mengkhususkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab bagian akhlak, di mana di dalam kitab tersebut membahas secara umum bagiannya ada 4 yang saya pelajari. Yang pertama bagian ibadahnya, bagian sosialnya, bagian masalah tazkiyatun nafs, pensucian diri, dan yang bagian yang keempat itu adalah aktivitas ataupun perbuatan amal-amal yang bisa menjauhkan daripada api neraka, teman-teman. Jadi itu pembahasan yang sangat umum daripada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu berkaitan dengan akhlak, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar ada hadis dhaif atau hadis maudhu' di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Saya pribadi, kalau hadis dhaif, ya saya akui memang terdapat di dalamnya ada beberapa hadis dhaif ataupun hadis yang lemah. Tetapi hadis lemah di sini bukan berarti Imam Al-Ghazali tidak tahu, ya. Bukan berarti Imam Al-Ghazali tidak tahu bahwa hadis ini lemah. Tidak semacam itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Imam Al-Ghazali itu, teman-teman, adalah seorang hujjatul Islam yang memiliki hafalan hadisnya lebih kurang 4.000 hadis, teman-teman. Kalau ada orang yang mengatakan kalau Imam Al-Ghazali itu tidak paham dengan ilmu hadis, bagaimana mungkin, ya, seperti yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi. Jadi yang poin yang kedua tadi saya sampaikan bahwa memang kalau hadis dhaif memang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan apakah ada hadis maudhu' ataupun hadis palsu di dalam kitab tersebut? Secara pribadi saya tidak berani mengatakan iya. Karena disiplin ilmu saya ataupun pemahaman saya terkait dengan hadis tersebut, hadis maudhu' tersebut tidak sampai begitu jauh, teman-teman, ya. Cukuplah para ulama-ulama kita seperti yang dijelaskan tadi, ada Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, ada Imam As-Suyuti, ada Imam As-Subuki, semuanya para imam-imam kita yang sudah mentakhrij daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang terakhir, teman-teman, sebagai saran saya kepada Kang Heri Pras, ambillah ilmu itu dari berbagai guru. Jangan hanya berpatokan kepada satu guru saja. Kenapa demikian? Karena guru itu mereka memiliki perbedaan pendapat, dan mereka mungkin kalau kita mengambil ilmu itu dari berbagai guru, misalnya kita ambil satu ilmu dari guru A, kita ambil lagi dari guru B, mungkin antar guru ini akan saling melengkapi. Mungkin guru yang B tidak mengetahui apa yang diketahui guru A, dan sebaliknya guru A ini tidak mengetahui apa yang diketahui oleh guru yang B. Jadi ambillah ilmu itu dari berbagai guru. Tentunya harus bijak memilih guru, jangan sampai salah memilih guru. Tentu guru itu yang mampu membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita ilmu-ilmu hikmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin pada episode kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kami, salah kata-kata ataupun salah dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf. Setiap manusia pasti punya salah, apalagi saya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan salah khilaf, teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf. Teman-teman, saya ucapkan terakhir, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu menonton video ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Tetap bantu channel ini berkembang, subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.